Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah karena berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul di tempat yang semoga diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya cintai, para hadirin dari Tata Santri Pondok Pesantren Al-Quran Al-Dunia, kami banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran teteh di tempat ini. Kami dari kelas IATA semester 6 ingin menyampaikan kajian tafsir yang bertemakan tentang penafsiran pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Siti Khalifah yang bertemakan tentang eksistensi tafsir pada masa sahabat. Baiklah, saya Siti Khalifah, NIM 1813-215 akan sedikit menjelaskan tentang eksistensi penafsiran era sahabat. Sebelumnya, sahabat itu kan orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu kan disebut sahabat. Nah, sahabat ini juga digolong-golongin. Jadi kayak ada yang benar-benar sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, itu diantaranya kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu disebut sahabat. Adapun setelah Ali itu disebutnya sahabat akhir. Nah, itu termasuk sahabat, tapi sahabatnya sahabat akhir. Setelah Ali itu sahabatnya sahabat akhir. Nah, adanya penafsiran itu kan ada di zaman Rasulullah. Para sahabat itu kan bertanya kepada Rasulullah mengenai penafsiran tentang, kalau nggak salah penafsiran pertama Rasulullah itu tentang lafaz zalim. Nah, kemudian setelah Rasulullah tiada, penafsiran itu, permintaan penafsiran tentang Al-Quran itu banyak banget. Para sahabat bertanya kepada sahabat lain. Akhirnya muncul penafsiran era sahabat, karena adanya penafsiran era sahabat itu nambah banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari para kaum muslimin tentang Al-Quran. Jadi penafsiran itu akhirnya ada di era sahabat. Nah, salah satu contohnya ada namanya Abdullah bin Abbas. Nah, beliau ini kan sahabat Nabi, tapi sahabat Nabi-nya disebut sahabat akhir karena beliau itu ada setelah Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau itu pernah didoain sama Rasulullah, katanya, semoga Abdullah ini orang yang paham agamanya kuat gitu. Sehingga beliau itu agar dapat menafsirkan Al-Quran gitu. Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi. Makanya banyak penafsiran yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas juga pernah mendirikan halaqah di Mekah. Makanya beliau itu pernah mau kayak gini halaqah kayak gini gitu, membahas tentang penafsiran pada masa sahabat gitu. Sahabat juga nggak semuanya paham tentang tafsir, karena ada yang dekat dengan Nabi dan juga ada yang cuma sekedar tahu gitu, tidak bertatap muka langsung dengan Nabi Muhammad gitu. Itu sahabat. Jadi
Karena sahabat juga sama seperti kita, ada yang berjualan gitu. Jadi ada yang menafsir, ada yang paham, ada yang disebut ahli tafsir, sahabat juga. Ada yang disebut ahli hadis, karena tidak semua sahabat itu dekat dengan Nabi Muhammad. Karena ada faktor kesibukannya masing-masing, kayak berjualan, ada sahabat yang nggak paham, sahabat juga sama gitu sama kayak kita. Dan juga ada faktor pengetahuan juga yang mempengaruhi kemampuan sahabat ini dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi sahabat itu enggak semuanya paham tentang penafsiran Al-Quran, tergantung kedekatannya. Ada mereka juga sibuk berjualan, ada pengetahuan juga, mereka ada yang enggak, pengetahuannya enggak sampai sepaham dalam tafsiran Al-Quran gitu. Jadi tidak semua sahabat itu benar-benar paham tentang tafsir gitu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan kembalikan lagi kepada Muhammad. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah bangsa Arab ini, khususnya di tengah-tengah para sahabat, merupakan suatu keberkahan yang sangat besar bagi mereka. Dikarenakan pada saat itu, ketika menerima wahyu, Rasulullah langsung menyampaikannya kepada para sahabat, sekaligus Rasul sebagai mubayyin atau penjelas daripada ayat-ayat yang telah diwahyukan kepadanya. Pada saat itu, para sahabat ketika mendapati suatu ayat yang dirasa masih samar maknanya, maka para sahabat ini langsung menanyakannya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ketika Rasulullah wafat dan mulailah bermunculan kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Quran, maka sahabat dipaksa untuk menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan ijtihad mereka masing-masing. Maka karena dirasa mempelajari ilmu tafsir ini merupakan sesuatu yang urgen atau sesuatu yang sangat penting, maka di situ para sahabat sangat bersungguh-sungguh dalam mempelajari, memahami dan mentadaburi ilmu tafsir. Namun ketika menafsirkan Al-Quran, para sahabat berbeda pendapat dalam penafsirannya. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan suatu keburukan, akan tetapi sebuah perbedaan tersebut menjadikan suatu rahmat, karena sahabat satu dengan sahabat yang lainnya itu berbeda dalam pemikirannya. Akan tetapi semua hasil ijtihad daripada para sahabat ini mereka lakukan atas dasar keilmuan. Oleh karena itu tidak akan diragukan lagi. Selanjutnya ada beberapa nama-nama sahabat yang terkenal dalam bidang penafsiran Al-Quran. Yang pertama yaitu ada Khulafaur Rasyidin, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, Abdillah ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abdullah ibnu Zubair, dan masih ada beberapa nama sahabat yang sangat terkenal sekali dalam bidang penafsir Al-Quran. Kemudian seorang ahli tafsir bernama Ibnu Atiyah menyusun urutan nama para ulama tafsir dari kalangan sahabat Nabi. Menurut dia, ulama tafsir yang terkemuka yang diakui oleh semua sahabat Nabi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara Khulafaur Rasyidin, yang paling banyak menjadi sumber riwayat adalah Ali bin Abi Thalib. Sementara 3 khalifah lainnya amat sedikit riwayat yang bersumber darinya. Hal ini tiada lain disebabkan karena khalifah-khalifah tersebut lebih dahulu meninggalkan dunia. Nah, ada sebuah pendapat dari Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa urutan pertama dari Khulafaur Rasyidin yang terbanyak menafsirkan Al-Quran adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu. Hal ini dikarenakan ketiga sahabat yang lainnya lebih dahulu meninggalkan dunia dibanding Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan Ali bin Abi Thalib, beliau hidup setelah ketiga
khalifah dan dalam suasana perkembangan Islam yang semakin meluas saat banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Begitu pula tumbuhnya generasi baru putra-putra para sahabat. Mereka itu butuh pelajaran dan pemahaman terhadap rahasia-rahasia yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Di sini peran Ali selaku khalifah sekaligus sahabat Nabi sangat dibutuhkan dalam rangka penyebaran Al-Quran sekaligus menjelaskan rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, lain halnya dengan sahabat Ali ini, jadi beliau itu hidup di mana Islam ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mulailah timbul generasi-generasi muda dari anak cucu para sahabat sebelumnya. Nah, mereka-mereka semua ini sangat membutuhkan bimbingan atau arahan dan pemahaman mengenai Al-Quran. Oleh sebab itu, sahabat Ali di sini sangat dituntut untuk mampu memberikan ilmu kepada mereka-mereka yang masih haus akan Al-Quran ini. Kemudian setelah Ali menyusul Abdullah bin Abbas pada urutan kedua, Ibnu Abbas menafsirkan Al-Quran dengan melengkapi makna serta pengertiannya. Tidak ada seorang sahabat Nabi yang mendapat julukan Bahrul Ilmu atau Lautan Ilmu kecuali Ibnu Abbas dan sederetan predikat yang diberikan kepadanya seperti Habrul Ummah atau ulama umat dan Turjumanul Quran atau juru tafsir Al-Quran. Ali pernah berkata bahwa Ibnu Abbas seolah-olah melihat rahasia gaib dari tirai-tirai yang tipis. Nah, jadi setelah Ali bin Abi Thalib menyusul urutan posisi Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Quran ini, posisi Ibnu Abbas ini menyusul posisi Ali dalam menafsirkan Al-Quran. Hal ini dikarenakan kedekatan Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah ini menyebabkan beliau banyak sekali menerima ilmu-ilmu langsung dari Rasul. Kemudian setelah Rasulullah wafat pun, Ibnu Abbas ini banyak berguru kepada tokoh sahabat yang lainnya. Di antaranya yaitu ada Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Sabit. Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wilah. Ibnu Abbas ini merupakan seorang sahabat yang banyak sekali menghabiskan waktunya bersama Rasulullah SAW dari sejak ia kecil. Bahkan pada suatu ketika malaikat Jibril hendak menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, kemudian didapatilah bersama Rasulullah Ibnu Abbas ini, maka Jibril mengatakan bahwa ia adalah seorang ulama yang akan datang di masa depan. Maka pada saat itu Jibril mewasiatkan kepada Nabi untuk selalu memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Bahkan Rasulullah pun pernah mendoakan langsung kepada Ibnu Abbas ini dengan doanya yang sangat kita sering sekali dengar, yaitu bacaan tersebut. Nah, lain halnya dengan sahabat Ali ini, jadi beliau itu hidup di mana Islam ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mulailah timbul generasi-generasi muda dari anak cucu para sahabat sebelumnya. Nah, mereka-mereka semua ini sangat membutuhkan bimbingan atau arahan dan pemahaman mengenai Al-Quran. Oleh sebab itu, sahabat Ali di sini sangat dituntut untuk mampu memberikan ilmu kepada mereka-mereka yang masih haus akan Al-Quran ini. Dalam melakukan penafsiran, Ibnu Abbas ini merujuk kepada Al-Quran itu sendiri, kemudian hadis-hadis Nabi, sahabat-sahabat senior, dan barulah beliau melakukan ijtihadnya sendiri.
Kemudian dalam melakukan ijtihad, selain menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab, Ibnu Abbas juga menggunakan asbabun nuzul, kemudian ada adat kebiasaan masyarakat Arab dan syair-syair jahiliyah untuk membantu memahami kata-kata asing yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, ada sebuah pendapat dari Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa urutan pertama dari Khulafaur Rasyidin yang terbanyak menafsirkan Al-Quran adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu. Hal ini dikarenakan ketiga sahabat yang lainnya lebih dahulu meninggalkan dunia dibanding Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya itu pemakaian ketiga tentang karakteristik tafsir pada sahabat Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Dwi Karyana Putri. Nama saya Dwi Karyana Putri dengan NIM 181320018 akan menjelaskan tentang karakteristik tafsir pada masa sahabat. Jadi yang pertama itu Al-Quran tidak ditafsirkan secara keseluruhan, tetapi para sahabat ini hanya menafsirkan ayat-ayat yang belum jelas maknanya. Nah, kesamaran makna ayat ini semakin bertambah ketika umat semakin jauh dari masa Nabi dan para sahabat. Penafsiran Al-Quran juga semakin bertambah banyak seiring dengan bertambahnya kesamaran makna ayat. Karakteristik yang kedua yaitu perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat dalam memahami makna ayat yang sedikit sekali. Karakteristik yang ketiga yaitu para sahabat telah menganggap cukup dengan keberadaan makna tafsir yang global atau secara singkat. Contohnya yaitu dalam Quran surah An-Naba ayat 31 yang berbunyi Wafatihatahu wa abdal, artinya dan buah-buahan serta rumputan. Penjelasannya secara singkat yaitu nikmat Allah yang melimpah yang telah dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Nah, itu penjelasannya singkat banget, bukan penjelasan yang tahriri atau secara analisis. Nah, terus karakteristik yang keempat yaitu tafsir pada masa sahabat ini belum dibukukan karena pembukuan tafsir ini baru dimulai setelah masa sahabat atau masa tabi'in. Karakteristik yang terakhir yaitu tafsir pada masa ini masih menjadi bagian dari hadis. Jadi waktu pada masa sahabat ini tafsir sama hadis itu masih nyampur, belum ada pemisahan itu. Jadi tafsir ini belum tersusun sebagai bentuk yang mandiri. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, pemateri selanjutnya dari pemateri keempat yaitu Siti Haji Dahinati akan menyampaikan tema tentang sumber-sumber penafsiran pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Haji Dahinati dengan NIM 181320017. Di sini saya akan menyampaikan sumber-sumber tafsir pada masa sahabat. Jadi menurut Al-Hadi, sumber tafsir Al-Quran pada masa sahabat ini ada 4. Yang pertama, sumber Al-Quran. Yang kedua, sumber hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sumber dari ijtihad para sahabat. Dan yang keempat yaitu cerita dari ahli kitab, yaitu atau dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Sumber yang pertama ini yaitu sumber Al-Quran. Nah, jadi para sahabat ini menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Jadi pada masa sahabat itu kan bangsa Arab pada masa-masa awal diturunkannya Al-Quran, mereka itu mampu memahami maksud Al-Quran. Nah, otomatis para sahabat juga sebagai orang-orang yang berkesempatan menyaksikan turunnya Al-Quran, mereka itu sudah memahami bagaimana isi dari Al-Qurannya. Nah, jadi mereka itu tidak begitu
Yahudi. Nah, kenapa? Karena mereka itu kan adalah pemilik bahasa dari yang digunakan dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan menggunakan bahasa Arab. Nah, para sahabat yang hidup di masa Nabi itu mereka juga menggunakan bahasa Arab. Jadi para sahabat ini sudah tahu sebagian makna ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka tidak dirasa perlu disusun tafsir, kecuali untuk sebagian ayat Al-Quran yang maksudnya itu kurang jelas bagi para sahabat. Kan tadi sudah dijelaskan di kriteria tafsir pada masa sahabat. Pada masa sahabat itu tafsir itu belum dibutuhkan. Nah, oleh karena itu para sahabat ini berusaha menafsirkan ayat Al-Quran ini dengan Al-Quran yang lainnya, sebagaimana yang telah mereka pelajari dari Nabi Muhammad SAW dengan periwayatannya. Akan tetapi periwayatan dari hadis Nabi ini tidak banyak atau terbatas. Nah, oleh karena itu mereka ini, para sahabat ini berusaha dengan ijtihad mereka untuk menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya yang tidak ada periwayatannya dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah selanjutnya itu sumber tafsir yang kedua itu hadis Nabi. Nah, selain dengan ayat Al-Quran ini, para sahabat berusaha juga meriwayatkan hadis Nabawi, hadis yang disandarkan kepada Nabi berkaitan dengan tafsir ayat Al-Quran yang dari penjelasan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kondisi lain juga para sahabat ini tidak menyebutkan sanadnya kepada Rasulullah dalam menafsirkan Al-Quran. Kedua hal ini menunjukkan bahwa sahabat ini berpatokan pada hadis Nabawi, hadis yang disandarkan kepada Nabi. Setelah tidak ditemukannya tafsir Al-Quran di dalam Al-Quran. Jadi apabila sahabat ini sudah mencari penjelasan di dalam ayat Al-Quran yang lain itu tidak ditemukan, maka mereka itu merujuk kepada hadis Nabi. Nah, selanjutnya sumber yang ketiga yaitu sumber ijtihad para sahabat. Jadi mengenai penafsiran dengan ijtihad ini sebenarnya banyak terjadi perselisihan di antara para sahabat yang lainnya juga. Nah, kenapa? Karena sebagian sahabat ini dalam menafsirkan Al-Quran mereka ini hanya berpedoman kepada riwayat semata, tidak mau menggunakan ijtihadnya. Namun ada juga sebagian sahabat yang lainnya itu menggunakan atau menafsirkan ayat Al-Quran ini dengan hadis-hadis Nabi yang diterimanya dari Nabi atau dari samanya. Mereka itu menafsirkan juga, maksudnya ada juga sahabat yang ingin menafsirkan ayat Al-Quran ini dengan ijtihadnya sendiri gitu. Karena di dalam ayat Al-Quran dan hadis tersebut itu tidak ditemukan makna atau penjelasan yang lebih jelas. Nah, makanya mereka ini berusaha menjelaskan dengan ijtihadnya. Jadi pemahaman dengan ijtihad ini sebenarnya tidak semua sahabat menggunakan ijtihad ini. Jadi ada sebagian beberapa sahabat juga yang menggunakan ijtihadnya. Nah, selanjutnya sumber yang keempat itu sumber dari cerita Alkitab atau dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang telah masuk Islam. Nah, jadi para sahabat ini menjadikan kisah-kisah dan penjelasan-penjelasan dari kaum Yahudi dan Nasrani ini sebagai dasar tafsir mereka. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu diterima oleh para sahabat dari orang-orang Yahudi yang telah masuk Islam. Nah, contohnya itu orang Yahudinya itu Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Manabbi. Nah, dan Ibnu Abbas juga seringkali bersama-sama dengan Ka'bul Ahbar. Nah, jadi mereka ini dengan demikian dipahami bahwa jika para sahabat ingin mengetahui berita-berita umat terdahulu yang hubungannya itu dengan ayat Al-Quran yang sudah ditafsirkan, sedangkan riwayat yang sahih dari Nabi tidak perlu. Jadi maksudnya ini sahabat ini kenapa mengambil dari sumber dari ahli kitab, karena
dari hadis Nabi itu tidak ditemukan makna atau penjelasan ayat Al-Qur'annya gitu. Jadi mereka ini, sahabat ini meminta atau meminta penjelasan dari kaum Yahudi dan Nasrani untuk menjelaskan bagaimana cerita-cerita orang, berita-berita umat terdahulu gitu. Mereka ini menerima riwayat-riwayat terdahulu itu dari kisah-kisah yang diceritakan oleh orang tua mereka. Jadi dari sahabat ini menerima kabar atau menerima penjelasan tafsir ini dari kaum Nasrani. Jadi kaum Nasraninya ini atau Yahudinya ini, mereka ini diceritakan oleh orang tuanya. Jadi apa sih, orang tua mereka itu kan hidup yang lampau tuh, jadi mereka udah tahu bagaimana cerita-cerita terdahulu gitu. Karena di dalam Al-Quran itu banyak cerita-cerita umat terdahulu atau kaum jahiliyah ya. Nah, dengan demikian masuklah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Yahudi ke dalam bidang tafsir dalam hal yang tidak bersangkutan dengan hukum. Nah, padahal Nabi Muhammad SAW tidak membenarkan para sahabat untuk mempercayai kisah-kisah itu. Dengan tidak disadari kisah-kisah tersebut menjadi bahan tafsir. Nah, bahan inilah yang disebut dengan kisah Israiliyah. Dalam merujuk sumber ini, mereka atau para sahabat ini tetap memperhatikan atau menjaga akidah mereka. Mereka ini merujuk masalah-masalah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi, jika ditemukan masalah yang tampak kebohongannya itu dan bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka mereka menolak dan tidak membenarkannya. Jadi, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, komentar yang selanjutnya yakni komentar kedua akan disampaikan oleh saudari Nasrati yang bertemakan tentang contoh penafsiran kalimat sahabat Nabi Muhammad. Baiklah, di sini saya Aswati dengan NIM 183200016 akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman-teman kita. Di sini saya akan sedikit mencontohkan tentang contoh penafsiran pada sahabat, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawaffa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sallallahu alaihi. Di sini artinya sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Dalam surat Al-Baqarah ini ada yang meriwayatkan bahwa Urwah dan Zubair radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, demi Allah tidak ada dosa bagi seseorang bila tidak melakukan tawaf di antara keduanya. Maksud keduanya itu antara Safa dan Marwah. Dan Urwah bin Zubair ini mengartikan atau memahami dari sabda Rasulullah tersebut bahwasanya bahwa tidak ada dosa bagi orang yang melakukan haji bila tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, karena hukumnya itu mubah atau boleh. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu anha mengomentari pendapat Urwah bin Zubair bahwasanya alangkah buruknya apa yang kamu katakan jika makna atau maksud dari yang Rasulullah katakan atau ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 158 ini jika
Urwah mengartikannya seperti itu gitu. Jika Urwah mengartikan dengan tidak ada dosa bagi orang yang melakukan haji bila tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, maka ayatnya itu akan berubah menjadi fala junaha alaihi alla yatatawwafa bihima. Kan dalam surat Al-Baqarah tadi ayatnya berbunyi fala junaha alaihi ay yatatawwafa bihima. Tetapi jika Urwah mengartikannya seperti itu, maka ayatnya akan berubah menjadi alla yatatawwafa bihima. Akan tetapi dalam ayat ini juga diturunkan karena kaum Ansor di masa lalu atau sebelum masuk Islam, bila mereka memulai haji dan umroh, maka mereka bertalbiyah dengan menyebut manat atau sesembahan mereka di musyakal atau tempat yang berada di antara Safa dan Marwah. Setelah mereka atau kaum Ansor itu masuk Islam, mereka merasa berdosa dan dalam melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah tersebut. Lalu mereka menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami merasa berdosa bila melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah karena masa jahiliyah kami. Dan itu yang di awal tadi, yang Rasulullah bersabda, demi Allah tidak ada dosa bagi seseorang bila tidak melakukan tawaf di antara keduanya. Nah, ini menjawab pertanyaan kaum Ansor yang tadi gitu. Maka di sini turunlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 158 ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Sofiatin dengan NIM 18-13-239 izin menyimpulkan pembahasan materi dari sebelumnya dari tema-tema sebelumnya, yakni penafsiran pada masa Nabi Muhammad, pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Yakni poin-poinnya dari sejarah dulu. Sejarah penafsiran pada masa Nabi itu sahabat itu dikategorikan menjadi dua, ada sahabat awal sama sahabat akhir. Sahabat awal itu yang dikenal dengan khulafaur rasyidin, yang dari mulai Abu Bakar sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan sahabat yang akhir ini sahabat yang setelah khulafaur rasyidin. Penafsiran pada masa Nabi itu eksistensinya, jadi pada sewaktu penafsiran di zaman Nabi itu, sahabat itu langsung bertanya kepada Nabi Muhammad kalau misalkan kalau ada yang belum dipahami. Terus di pas eksistensi penafsirannya itu ada sahabat Nabi yang udah mahir, yang udah ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Karena itu pernah didoakan oleh Rasulullah. Di antaranya itu Abdullah ibnu Abbas. Terkait karakteristik penafsiran pada masa sahabat Nabi Muhammad, itu karakteristiknya itu yang pertama itu penjelasannya itu penjelasan penafsiran itu secara global atau keseluruhan. Terus tafsir itu belum dibukukan, masih melalui riwayat gitu. Terus penafsiran masih bersama dengan hadis. Jadi pas zaman Nabi Muhammad itu tafsir itu ada yang bercampur sama hadis gitu. Terus ada dari Al-Quran mulai dibukukan melalui lembar-lembar daun, terus ditulis di daun, di kain-kain. Terkait sumber penafsirannya itu ada 4. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga itu ijtihad, dan yang keempat itu ahlul kitab. Terus contoh penafsirannya itu yang tadi sudah dijelaskan itu pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Demikian pembahasan dari materi ini. Atas kekurangannya mohon maaf dari kami kelas
kasih dan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.